jemaat Tuhan yang diberkati. Puji dan syukur patut kita aturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita diberi kesempatan, dan terkhususnya pada kesempatan saat ini, kesempatan yang indah, di mana kita diberi waktu untuk boleh berjumpa, kita boleh bersapaan dengan saudara-saudara seiman, dan semoga kasih Kristus menyertai kita semua. Jemaat Tuhan yang diberkati, pada kesempatan kita saat ini, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan agar apa yang kita baca boleh menjadi pedoman untuk langkah-langkah selanjutnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, segenap jemaat yang boleh hadir sampai dengan saat ini. Bapa, di saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan sapaan daripada Engkau. Mari Tuhan memberkati akan setiap firman yang akan kami baca, akan kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman untuk langkah-langkah kami selanjutnya. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami tidak siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang untuk kita pada malam hari ini terpilih dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Saya ulangi, firman yang akan menuntun kita pada kesempatan ini terpilih dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Dengan perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayatnya yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang yang mendapatkan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku juga tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahkan dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan yang datang kepada kita, dan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, kita yang mau mendengar, lalu mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar, atau firman Tuhan yang telah datang kepada kita, sebelum kita masuk dalam renungan kita pada malam hari ini, saya memiliki satu ilustrasi. Nah, ilustrasi ini bercerita tentang seorang pemahat dan balok kayu. Nah, Papa Mami yang diberkati Tuhan, di suatu tempat ada seorang pemahat atau seorang pengukir kayu yang sangat handal dalam mengukir setiap kayu yang ada. Bisa dapat kita bayangkan bahwa seniman pemahat tengah bekerja dengan tekun pada sepotong kayu, yaitu sepotong kayu balok yang besar, dan ia sedang mengerjakan kayu tersebut untuk merancang suatu karya. Ia duduk di sebelah pinggir jalan sambil memahat kayu-kayu ini. Dan tanpa disadari dari kejauhan, ada orang-orang banyak yang melintas, lalu mereka menyaksikan tindakan dari
pemahat kayu ini. Mereka menyaksikan bahwa pemahat kayu ini sedang memahat kayu yang kelihatannya kayu yang bagus, kayu yang mulus dan kokoh. Lalu orang-orang ini mereka bertanya-tanya, mereka kebingungan. Mengapa tukang kayu ini atau pengukir ini tega merusaki kayu atau pohon yang begitu indah, yang kokoh. Lalu banyak orang yang berkomentar. Tetapi justru pemahat ini atau seniman ini, ia tidak mendengarkan akan perkataan orang-orang itu. Ia terus bekerja, dan selalu bekerja. Pada satu ketika, pekerjaan dari seniman ini, ia mengukir kayu yang begitu indah, dan pada waktunya yang tepat, kayu itu sudah mulai memancarkan keindahan, yang dimana seniman ini berhasil dalam mengerjakan kayu ini menjadi seniman yang sangat luar biasa, menjadikan kayu yang tadinya hanya sepotong kayu balok menjadi suatu seniman patung ukiran yang berharga dan luar biasa indahnya. Dan dari sana dapat kita lihat bahwa yang tadinya kayu yang tampaknya tidak bisa berubah menjadi yang tampaknya tidak bagus, bisa berubah menjadi suatu karya atau ukiran yang luar biasa. Ternyata apa yang terjadi? Yang awalnya terlihat seperti seorang pemahat ini seolah-olah merusak kayu ini, ternyata itu adalah bagian proses dari arsitek yang penuh tujuan dan makna. Nah, Papa Mama yang diberkati oleh Tuhan, dari ilustrasi yang baru saja kita dengar, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap proses itu mempunyai makna. Seperti tukang kayu yang penuh perjuangan dalam memproses kayu yang tadinya biasa saja menjadi kayu yang sangat luar biasa. Ya, walaupun banyak orang yang berkata bahwa kelihatannya merusak, tetapi ternyata itu untuk merancang yang lebih baik. Nah, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, sama juga dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Dapat kita lihat bahwa dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15, bahwa Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam renungan kita. Setelah kita mendengarkan ilustrasi, kita masuk dalam perenungan kita pada saat ini, yang dimana kita berada di bawah tema hiduplah dalam waktu yang ditentukan Tuhan. Saya ulangi, tema yang akan menuntun kita pada saat ini adalah hiduplah dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan ini dipenuhi oleh berbagai musim. Pada masa penuh sukacita, ada juga musim di mana penuh ketenangan, dan ada masa di mana penuh dengan duka cita. Tetapi terkadang kita berada dalam suatu perjuangan. Di lain waktu kita menikmati ketenangan, kita menikmati kesenangan, tetapi di lain waktu juga kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Nah, Papa Mama yang diberkati Tuhan, melalui Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15, firman pada hari ini datang kepada kita untuk mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan ia juga telah menanam kerinduan dan kekekalan di dalam hati manusia. Dengan begitu Tuhan juga menyusun segala sesuatu dengan penuh indah. Dan itu akan tepat pada waktunya. Seperti yang kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, yang tertulis bahwa
Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ini berarti bahwa setiap peristiwa baik yang menyenangkan maupun yang sulit berada dalam kuasa kendalinya Tuhan. Ya walaupun terkadang kita tidak memahami mengapa suatu kesulitan itu terus datang, terus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita agar kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang menyusun mozaik kehidupan agar kita menjadi sebuah karya yang agung. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, seperti ilustrasi yang kita dengar tadi, bahwa tukang kayu yang sedang mengukir, prosesnya mungkin tampak tidak menarik, namun hasil akhirnya sangat luar biasa. Nah Bapak Mama, ilustrasi ini juga mengajarkan kepada kita agar setiap kita yang mau menata sesuatu atau menata masa depan, meskipun kita dalam suatu proses yang dimana proses itu kita mengalami sesuatu yang orang lain anggap itu tidak baik, tidak menarik, dan itu adalah hukuman mungkin daripada Tuhan. Seperti tukang kayu tadi yang dipandang oleh orang banyak bahwa ia merusak kayu yang bagus itu. Akan tetapi pemahat itu tetap melakukan sesuai dengan apa yang ia mau. Sehingga akhirnya muncullah suatu kerajinan yang luar biasa. Yaitu patung kayu yang sangat indah dan luar biasa. Begitu juga dengan Allah, yang dimana Allah merancangkan rancangan yang terbaik untuk umatnya, untuk ciptaannya. Ya walaupun rancangan itu dibungkus dengan sesuatu yang kelihatannya seperti hukuman, musibah, ataupun masalah. Tetapi hal ini yang akan Allah lakukan untuk mengubah hidup umatnya. Dan itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya Tuhan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 juga menekankan yang dimana Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan telah meletakkan kekekalan dalam hati manusia. Ini menjadi suatu pertanda bahwa manusia memiliki kerinduan dalam menjalankan sesuatu. Yang dimana ia harus melampaui hal-hal duniawi yang sementara. Dalam diri kita ini ada hasrat dan tujuan hidup yang lebih besar yang dapat kita penuhi oleh hubungan dengan Sang Pencipta. Hal ini mengingatkan kita untuk hidup dengan perspektif kekal, bukan sekedar untuk kepuasan sesaat, tetapi kita harus lebih memikirkan ke depannya bagaimana. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita, segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita itu tidak akan pernah sia-sia. Intinya kita percaya dan beriman teguh kepada Tuhan. Di akhir dari khotbah ini, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa damai dan sukacita akan tetap menyertai kita dalam melewati setiap badai kehidupan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi penguatan bagi iman kita dan terus menjadi pedoman untuk kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.